Shalom, selamat pagi puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama saya Adi Octavianus dalam siaran channel Jesus Christ Ministry. Puji Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang tema iman mereka tetap berbicara. Haleluya. Mengapa saya ambil tema iman mereka tetap berbicara? Sedikit cerita, saya percaya dalam tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daniel, segala macam, siapapun itu, Sadrak, Mesak, Abednego, Elia, Elisa, Yosua, mereka tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa bersama rekan-rekan yang lainnya. Haleluya. Namun dalam perjalanan mereka menunjukkan kualitas iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka. Haleluya. Saya ingin berbicara tentang iman. Nah, ketika mereka sudah melakukan perjalanan yang begitu luar biasa, punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, betapa mereka sangat mengasihi Tuhan, menunjukkan kualitas iman mereka di dalam kesesakan, di dalam masalah, cobaan, tantangan apapun itu, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Musa, apapun. Mereka melihat semua perbuatan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan, seperti Raja Daud yang ingin dibunuh, bahkan difitnah, bahkan dan yang lain-lainnya. Tetapi perlindungan Tuhan itu sempurna. Daud dan rekan-rekan yang lain bersama hamba-hamba Tuhan yang lain seperti nabi-nabi yang lain dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru pun, di situ tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa dahsyat. Ketika mereka mati, saya ingin bertanya dalam diri saya saat itu, apakah sampai di situ? Apakah sudah selesai perjalanan iman mereka? Apakah iman mereka juga mengikuti? Tidak, ternyata. Firman Tuhan jelaskan dalam perjalanan Abraham, Allah berbicara kepada Abraham, kepercayaan dari Abraham menjadi suatu kebenaran di dalam kehidupan Allah. Allah menyatakan imanmu menjadi suatu kebenaran. Dan bagi generasi sekarang juga, kita yang percaya kepada Allah itu dianggap suatu kebenaran. Sesuai dengan firman Allah, orang yang tidak beriman adalah orang yang bersalah. Orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, orang yang salah, berdosa. Haleluya. Namun kembali tadi, ketika mereka sudah mati, tokoh-tokoh Alkitab, saya percaya firman Tuhan, berbagailah orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka kembali, roh mereka kembali, tetapi tubuh mereka kembali ke tanah, dan roh mereka kembali kepada Allah. Namun iman mereka tidak mati. Iman mereka tetap hidup. Sebab itu di dalam kitab Ibrani dijelaskan, Allah mencatatkan, Allah menyuruh kepada hambanya dalam surat Ibrani, dicatatkan kembali, di situ jangan jelas tokoh-tokoh Alkitab, yaitu pahlawan-pahlawan iman. Puji Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama nabi-nabi itu semua disebut pahlawan iman, dalam perjanjian baru para rasul-rasul semuanya disebut pahlawan iman. Nah, disinilah yang kita sampaikan, ketika mereka sudah mati, iman mereka tidak ikut mati, tetapi iman mereka tetap berbicara bagi saya dan saudara, bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan di generasi sekarang juga. Iman mereka tetap berbicara bagi kita. Mengapa? Oleh sebab itu, iman mereka selalu berbicara. Sebagaimana mereka punya hubungan dengan Tuhan, kepercayaan mereka dengan Tuhan, dan dibuktikan di dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa ini tetap dalam perlindungan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam kesesakan pun mereka menunjukkan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka tidak menyembah berhala, tidak mematuhi perintah dari Nebukadnezar, mereka dibuang di perapian yang 7 kali lipat panasnya. Namun apa yang terjadi? Sekalipun Allah tidak menolong, aku tidak akan menyembah pada Allah yang lain, tidak mengingkari, tetap mengasihi. Dan ketika dibuang, apa yang terjadi? Allah hadir, Allah melindungi, Allah menyelamatkan. Haleluya, begitu luar biasa. Demikian juga pada Daniel, ketika Daniel tidak mengikuti perintah dari raja saat itu, dibuang ke gua singa. Namun apa yang terjadi? Oleh karena imannya, oleh karena kepercayaan, memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, Allah melihat imannya menjadi suatu kebenaran, sehingga diselamatkan. Tidak ada selai atau tidak ada sedikit pun dagingnya yang digigit ataupun tercakar, tidak. Semuanya aman. Demikian Abraham menantikan janji Tuhan. Begitu lama tempat yang dijanjikan, bahkan anak yang dijanjikan. Akhirnya karena ia percaya kepada Tuhan dan menaati perintah daripada Tuhan,
oleh iman yang menjadi suatu kebenaran di hadapan Allah. Maka janji itu digenapi. Memiliki anak yang bernama Ishak, Yakub dan keturunan 12 dari suku Israel. Dan demikian juga memiliki tanah yang dijanjikan. Saat itu Israel tanahnya begitu luar biasa, gersang, tidak memiliki apa-apa. Tapi lihat pada saat ini, generasi sekarang, Israel menjadi tanah yang begitu luar biasa, subur. Haleluya, haleluya, dan diberkati. Puji Tuhan. Saat ini apapun masalah yang kita hadapi, ketika saudara melihat kembali tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan Daniel, bahkan Elia, Elisa, ketika mereka boleh bertahan, demikian Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ketika mereka dalam tekanan, dibenci apapun itu saya katakan, mereka tetap menaruh harapan, iman mereka pada Tuhan. Seperti Ayub, walaupun kita tidak seperti Ayub, tetapi kita boleh belajar kepada Ayub. Dalam tekanan masalah apa yang cobaan yang dihadapi, dia tetap percaya, menaruh imannya. Haleluya. Artinya iman mereka tetap berbicara bagi saya dan saudara, dan kematian bagi orang percaya tidak akan sia-sia. Itu menjadi warisan bagi saya dan saudara di akhir zaman ini. Haleluya. Mereka meninggalkan warisan yang luar biasa bagi saya dan saudara, yaitu iman mereka, kualitas iman mereka yang begitu luar biasa, melewati api, sehingga firman Tuhan katakan, iman itu diuji lewat api, sehingga menghasilkan iman yang murni, yang sesungguhnya. Saya ingin dan saudara harus sama seperti tokoh-tokoh Alkitab. Saya mau juga seperti mereka. Saudara harus sama seperti mereka. Jangan takut. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan memberikan kuasa untuk mengalahkan setiap tantangan masalah, mengalahkan dunia ini, dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati semua persoalan yang kita hadapi. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Kalau kita tidak tahu untuk masa depan kita, ke depannya kita, tetapi kita memiliki Allah yang tahu ke depannya apa yang harus kita hadapi. Sebelum kita masuk dan menghadapi, kita sudah diberitahu oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kuasa, dan diberikan hikmat untuk melewati dan mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah iman kita semakin kiat, semakin hari semakin kuat, dan saya percaya iman kita boleh berbicara bagi orang-orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati kami dengan kekuatan daripadamu. Kuatkan iman kami sehingga kami mampu menghadapi setiap tantangan masalah yang kami hadapi, seperti Abraham, Ishak, Yakub, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Elia, Elisa, seperti Yesaya, seperti Yeremia. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kuatkan kami seperti Yosua di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh berjalan, tidak mundur tetapi tetap berjalan untuk maju bersama dengan Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melewati semua segalanya. Tuhan yang telah menang, yang akan terus menolong kami, yang terus melindungi kami melewati setiap musuh-musuh kami, anak-anak panah setiap musuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh melihat tokoh-tokoh Alkitab, yaitu hamba-hambamu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu yang begitu luar biasa. Imannya tetap berbicara di dalam kehidupan kami, walau mereka sudah kembali kepada roh mereka dan mereka sudah meninggal, tetapi iman mereka tetap berbicara bagi kami, supaya kami tetap mengasihimu seperti mereka begitu luar biasa mengasihimu, mencintaimu sampai akhir hidup mereka. Terima kasih dan berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, yang menjadi panutan kami di mana mereka berada, di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka terus menjadi teladan bagi kami, bagi semua di mana mereka berada melayani, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.